bahwa setidaknya di Gresik itu ada 7 peta kebudayaan. 7 peta kebudayaan Iya. di Gresik ini. Sebut saja yang pertama kebudayaan arek. Kebudayaan arek. Arek. Mengapa ini penting? Karena 7 kebudayaan ini itu berbeda. Makanya kadang-kadang ketika kita ngomong di Gresik kok gak iso jadi siji, ya memang gak akan pernah. Terus akhirnya Gresik Movie sampai kemarin go to internasional ke Prancis. Ya. Lah ini kan luar biasa Gresik Movie ini. Lah itu awalnya gimana Mas? Kok bisa sampai ngopi nang Prancis? Jadi semua orang komunitas di luar boleh yang mungkin nggak punya tempat, ngumpul aja di sini ngopi gitu. Kalau channel ini kan dari kopi bercerita gitu. Iya, Nah kalau di Gresik Nesia dari kopi kita iso bekerja sama, entah bikin karya, entah membicarakan karya, entah kita ngobrol ngalor ngidul tentang kebudayaan dan seterusnya. Intinya lebih ke proses kreatif. Salam Mas, dulur berarti kita. Dulur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seruput. Alhamdulillah syukur. Oke seruputers, ini yang sudah Cak Mus janjikan di kapan hari. Kan Cak Mus sudah nge-review tempat nongkrong asik dan bisa mengupgrade ilmu, yaitu di Omah Damar Gresik Nesia. Waktu nge-review tempat, Cak Mus kan sudah beberapa memiliki mukadimah. Nah, kayak kemarin itu ada Gresik Movie, ada Rubah Merah dan lain-lain sebagainya. Itu salah satu wadahnya di Gresik Nesia. Lah, alhamdulillah Cak Mus ngopi kali ini. Nah, ngopi budaya kali ini langsung sama pakarnya. Istilahnya beliau lah yang paham bener nanti untuk menjelaskan tentang opo sih iku Gresik Nesia. Nah, di samping Cak Mus ini alhamdulillah dengan segudang kesibukannya. Nah, tak kasih kesimpulan ya. Kemarin bocoran ini baru dari Prancis. Dulenmu kondi lah. Ini masih mau ngopi alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Nah, Mas Irfan ini adalah founder dari Gresik Nesia. Nanti kita akan ngulas apa sih Gresik Nesia, kapan berdirinya dan sebenarnya apa sih Gresik Nesia. Nah, monggo. Nah, monggo Mas diseruput santai. Oh ya. Ya, ini Mas, ini kemarin kan Cak Mus sudah nge-review tempat ini tentang Gresik Nesia dan itu mungkin hanya secuil lah, belum istilahnya lengkap ataupun belum mendalam. Opo sih Gresik Nesia? Ya. Ini bagi seruputers yang ngarang Gresik atau mungkin lebih luasnya lagi nanti yang menonton dari Kopi Channel. Monggo Mas. Coba sampean ulangi lagi penjelasan yang lebih istilahnya lebih mendalam. Oke. Atau apa sih Gresik Nesia itu Mas? Ya. Tahun 2013 kami iseng bikin akun Twitter namanya Gresik Nesia. Gresik Nesia. Ya, waktu itu Gresik Nesia di Twitter itu semacam ide tentang sebuah kota yang ideal menurut kami. Itu tahun 2013. Kami bermain di wilayah dunia maya. Sampai berjalannya waktu, kami menemukan banyak hal. Kami menemukan kemungkinan-kemungkinan sampai pada akhirnya tahun 2018 ketika beberapa teman bersepakat untuk membuat sebuah tempat Gresik Nesia sebagai ide tadi akhirnya kami sematkan untuk sebuah nama tempat. Dulu kami mengistilahkan bahwa Gresik Nesia itu semacam negara imajinasi berkedok warung kopi, di mana ada satu masa ketika kami waktu itu kan kami memang berkegiatan di kesenian, film, musik, teater dan seterusnya. Yang kami merasa bahwa ketika memutarkan film, ketika hendak pentas teater, ketika berpameran, kami sulit untuk menemukan tempat-tempat di Gresik. Oke. Ada gedung-gedung yang kemudian disewakan. Pikiran kami waktu itu bahwa semestinya sebuah kesenian itu mendekati masyarakat, bukan masyarakat yang harus mendekat ke kita. Seninya yang Mas yang. Betul.
Sehingga Gresik-Nesia ini kami buat untuk menjawab itu. Bisa berpameran di Gresik-Nesia, pentas teater, pentas musik, memutarkan film dengan bentuk tempat yang juga menyediakan kopi. Dengan bentuk tempat yang menyediakan semacam minuman makanan yang memang orang Gresik sangat dekat dengan cangkruan. Kira-kira seperti itu. Oh, itu sekilas pandang. Jadi ini awalnya iseng malah ya. Bisa dikatakan seperti itu. Diawali dengan iseng, tapi kalau boleh tahu pas tahun semacam itu kan Twitter ya, itu media sosial belum ramai seperti sekarang. Belum. Dan itu sampean waktu itu ingat nggak beberapa orang sih yang awal ya istilahnya urun rembuk atau punya visi dan misi sama waktu itu akhirnya menelurkan nama Gresik-Nesia itu selain Mas Irfan sendiri ada beberapa orang. Iya, sekitar mungkin 6, 7, 8 orang satu komunitas kami. Asli Gresik semua, Mas? Asli Gresik semua. Waktu itu kan kami juga berkegiatan di film dengan komunitas Gresik Movie itu. Terus gitu. Kami akhirnya nge-tweet atau mencuit apa ya istilahnya ya, harapan-harapan yang semoga nanti diwujudkan. Kayak gitu, sehingga ketika 2018 menemukan sebuah tempat, kami sewa tempat, lah tweet-tweet itu yang kemudian semacam dia berubah menjadi wujud ketika ada bangunan secara fisik. Kayak gitu. Itu jadi 7-8 orang akhirnya terbentuk lah. Lah, dalam perjalanannya waktu itu tadi, awalnya ini kan kemarin sudah Cak Mus review tempat ini itu sudah dari sekian tempat. Itu awalnya dulu di mana, Mas? Gresik-Nesia pertama kali itu kami sewa tempat di sebelah McD GKB. McD GKB itu yang pertama. Yang kedua kami pindah ke Pongangan, Jalan Beton Raya. Berikutnya pindah ke BP Wetan. Kemudian yang keempat di sini bekerja sama dengan Omah Damar, sebuah tempat yang didedikasikan untuk menyimpan lukisan-lukisan almarhum Mbah Mas Mundari, maestro Damar Kurung. Ya. Gitu. Jadi itu sudah keempat nih, tempat keempat, betul. Akhirnya Gresik ini. Lah, dengan berjalannya waktu tadi, Mas, dengan cita-cita Mas Irfan dan teman-teman ingin mewujudkan tadi, jadi lebih tepatnya Gresik-Nesia ini suatu wadah, Mas, ya, komunitas untuk beberapa komunitas. Lah, di Gresik-Nesia sekarang sendiri itu ada beberapa komunitas, Mas, yang di dalamnya situ yang aktif melakukan kegiatan, melakukan apapun itulah, itu ada beberapa. Kalau ditanya Gresik-Nesia ini sebenarnya warung kopi. Asli hari ini malah warung kopi atau bahasa kerennya sekarang kami selalu menyematkan istilah creative hubs atau sebuah ruang untuk menjembatani proses kreatif. Nah, yang bermukim dalam arti yang berkegiatan di sini ada komunitas Gresik Movie, ada teater Intra, kemudian teman-teman musik Onomastika, kemudian ada teman-teman yang suka dengan membaca, ada Rubah Merah. Perpustakaan Rubah Merah. Kemudian teman-teman sastra ada Ruang Sastra Gresik. Lalu ada individu-individu yang lain yang dia berfokus di macam-macam, dari di filsafat, di sejarah, di sosial dan lain sebagainya. Filsafat gitu. Cocok ya, duduk sumur kemarin tuh. Ya, walah. Jadi itu sekarang warung kopi gitu aja. Iya, karena memang warung kopi ini bukan milik komunitasnya, gitu. Tetapi kami berharap warung kopi ini semacam creative hubs tadi. Jadi semua orang komunitas di luar yang mungkin nggak punya tempat, ngumpul aja di sini ngopi gitu. Kalau channel ini kan dari kopi bercerita gitu. Nah, kalau di Gresik-Nesia dari kopi kita iso bekerja sama. Entah bikin karya, entah membicarakan karya, entah kita ngobrol ngalor ngidul tentang kebudayaan dan seterusnya. Intinya lebih ke proses kreatif. Salam Mas, dulur berarti kita. Dulur ya. Dari kopi. Iya. Kita gitu. Makanya kita ngopi budaya. Ya. Walah. Lah ini tadi menarik, Mas. Kemarin bahkan saya spill sebelum saya tutup itu kan tentang masalah Gresik Movie. Karena saya sudah dapat bocoran dari
Nah ini perlu diketahui Seruputers bahwasannya Gresik Movie kemarin di ajang bergengsi ini itu sudah go internasional. Nah benar Mas, kemarin kan bisa dikasih cerita Mas awalnya gimana? Kita ini langsung lompatan, akhirnya muncul Gresik Movie dengan awal tadi cerita, terus akhirnya Gresik Movie sampai kemarin go to internasional ke Prancis. Ya. Lah ini kan luar biasa Gresik Movie ini. Lah itu awalnya gimana Mas? Kok bisa sampai ngopi nang Prancis nih? Tapi Cak Mus dijak kapan-kapan. Iya. Wah, nek iku kata-kata itu saya sematkan ke beliau atau ke Mas Imam jelas atau saya masih sampai sini terme Gresik lah ini beliau. Lah itu awalnya gimana Mas? Menarik ini sebenarnya. Iya, jadi singkat cerita Gresik Movie itu kami dirikan tahun 2011 oleh beberapa orang yang merasa bahwa kita pernah berkuliah di bidang audiovisual. Mestinya kita berkontribusi untuk Gresik waktu itu. Iya. Kami bikin komunitas 2011, bagaimana caranya kita syuting untuk memperkenalkan Gresik secara tempat maupun masyarakatnya ke publik yang lebih luas. Oke. Lah, statement itu yang kemudian membuat kami rutin bikin film tanpa ada kepentingan menang kalah festival atau lain sebagainya. Pokoknya kami bikin film. Sampai pada akhirnya tahun 2020 kami berkesempatan untuk bikin film judulnya Gemintang. Yang dimainkan oleh anak kecil SD kelas 1 dan SD kelas 2 waktu itu. Tentang bercerita tentang dua orang anak yang mendapat tugas dari gurunya untuk menggambar bintang. Tetapi langit di Gresik waktu itu gelap. Gelap ini kenapa ini Mas? Gelap Karena ini banyak mendung atau mendung buatan. Iya. Intinya seperti itu. Maksudnya kalau biar nanti nonton lah. Biar nanti nonton. Biar ini makanya ini harus ditonton loh. Ya. Bahkan kemarin kan sempat ini Mas ya kita film Gemintang kan di pertontonan umum waktu kemarin. Betul, di Gedung Nasional Indonesia Gresik itu. Nah, jadi mungkin next kemudian bisa lah nanti. Ya, nanti insya Allah ya, masih belum pasti akan tayang di platform digital. Nah, di platform digital. Nanti dibantu. Insya Allah promo. Siap, Cak Mus akan bantu. Ya. Syukur-syukur nanti apalagi kalau ada ngopi ado mah. Cak Mus ya. Film ini kemudian menang di Family Sunday Movie 2022 bulan Februari. Kemudian lah festival ini ternyata melakukan kurasi setiap bulan. Jadi bulan Februari film Gemintang dan film Maramba dari Jogja waktu itu yang menang. Maret ada yang menang, April ada yang menang, Mei dan seterusnya ada yang menang. Festival ini berubah nama menjadi Festival Film Bulanan. Februari sampai November. Jadi sekitar 10 bulan dari ratusan film, tiap bulan diambil 2, total 20. Lah 20 ini kemudian dikompetisikan lagi, diambil 6. Lah, film Gemintang alhamdulillah mendapat penghargaan sebagai ide cerita terbaik. Diumumkan Januari 2023. 2 bulan berikutnya, bulan Maret, kami dikabarkan film Gemintang akan berpartisipasi ke Marsedu Film Festival de Cannes di Prancis, di kota Cannes. Berangkat ke sana dan kami berangkat bulan Mei, tanggal 15 sampai 25. Kami di Cannes berpartisipasi dalam Marsedu atau market film. Kami presentasi ke beberapa orang, kami berjejaring untuk mengenalkan Gresik maupun menjalin kemungkinan bekerja sama entah untuk distribusi filmnya, entah untuk proyek kami selanjutnya. Oke. Kira-kira kayak gitu. Ya, jadi intinya tadi memang Gresik ini salah satu Gresik Movie lah, perwakilan dari Indonesia tadi Mas. Betul. Dari beberapa daerah 20 tadi disortir. Betul. Jadi go to internasional. Ya mudah-mudahan nanti bisa berkembang lagi Mas. Amin. Nah, tadi Mas Irfan menjelaskan tentang di Gresik Indonesia tadi kan seperti kayak jembatan lah kreativitas. Ya. Ini sementara tadi yang ibarat coro Jawa moncer itu dengan Gresik movie-nya. Lah untuk hal-hal lain nih Mas, atau kok ada Kak
dari komunitas lain atau istilah ide kreatif yang lain yang sudah dalam apa nasional apa sekarang lagi dibangun lebih besar selain movie sendiri? Ya, kalau teman-teman sastra sudah menerbitkan sekitar 5 antologi karya sastra, puisi maupun cerpen. Iya. Juga berkegiatan festival sastra yang mengundang penyair-penyair besar seperti Seno Gumira, Joko Pinurbo dan lain sebagainya. Pak Joko Pinurbo. Kemudian kalau teater ini lagi proses. Oke. Tapi yang terakhir itu berproses untuk setelah mengirimkan proposal lolos untuk mengikuti pembacaan naskah lakon, sayembara naskah lakon yang diadakan oleh Badan Bahasa Kemendikbud. Kayak gitu. Lalu teman-teman yang musik ya pernah melakukan konser dan lain sebagainya. Selain itu kemudian yayasan gang sebelahnya, yayasan yang menaungi komunitas-komunitas ini. Oke. 2021 itu kami bikin museum virtual. Museum virtual. Salah satu museum virtual pertama mungkin. Aku nggak tahu ya. Iya. Yang jelas di Gresik mungkin ya. Iya. Kalau di Jawa Timur dan nasional aku kurang tahu. Yang jelas di dalam museum itu kami mendokumentasikan karya-karya maestro almarhum Mbah Mas Mundari, lukisannya 70 lebih, juga karya-karya respon terhadap Damar Kurung, entah tari-tarian, entah film, entah apa, kami masukkan di situ untuk bisa diakses secara publik, diakses virtual. Jadi kita bisa berkunjung ke museum hanya dalam genggaman. Kita bisa tidur di rumah, cangkruk di warung, jalan-jalan ke museum, dan gratis. Nah, ini memang gak kalah itu lur, pokoknya Gresik ini benar-benar apalagi diwakili. Lah, tadi kan sempat Mas Irfan tadi sudah berbicara tentang perjalanan, terus saya kembali ke Gresik Movie. Bahkan Gresik ini terutama mewakili ya dari Indonesia. Kalau peran pemerintah sendiri gimana, Mas? Untuk adakah perhatian khusus atau gimana tentang? Ada Mas ya? Ada. Untuk keberangkatan Gemintang sendiri dari pihak Disparekraf Budpora itu mensupport kami mengelola GNI. 3 hari itu kami support, dipinjami secara gratis, izin dipermudah dan lain sebagainya. Itu pun Pak Bupati support kami secara beliau sebagai bupati maupun beliau secara personal ya, memberi dukungan lah, apresiasi lah ya. Apresiasi. Di istilah area-area Gresik ini benar ternyata kreatifnya ini sampai go internasional. Betul. Berarti gak ngopi ya. Ini ternyata banyak. Lah, ini Mas. Tadi yang menarik kan yang awal-awal tadi juga. Ini saya balik lagi itu. Ya. Tadi kan waktu sebelum akhirnya menyampai film Gemintang tadi kan sempat sampai dan teman-teman film tentang apa? Budaya Gresik dan segala macam. Lah, menurut Mas Irfan sendiri, aslinya itu culture atau budaya Gresik itu gimana? Menurut pandangan Mas Irfan? Menurut saya begini, yang menarik dari Gresik itu sebenarnya tentang ragam kebudayaan yang tidak dimiliki oleh kota lain. Di beberapa tempat saya menyampaikan bahwa mungkin belum ada penelitian secara ilmiah ya atau secara akademis. Tetapi saya selalu mengatakan secara tutur bahwa setidaknya di Gresik itu ada 7 peta kebudayaan. 7 peta kebudayaan di Gresik. Sebut saja yang pertama kebudayaan arek. Kebudayaan arek. Arek ini setidaknya melingkupi daerah Cerme, Menganti, Menjeng, Balong Panggang, Kedamaian dan ke selatan. Selatan berarti kita betul. Ya, ngomong ke sini. Betul, arek. Yang mereka lebih dekat dengan Surabaya. Cara ngomong, cara beraktivitas, kultur dan lain sebagainya itu sangat dekat dengan Surabaya. Sosialnya, agamanya dan seterusnya. Di sana masih banyak abangan dan lain sebagainya. Secara sejarah dan lain-lain. Berikutnya ada Matraman. Matraman, iya, itu daerah Manyar ke utara. Manyar, Dukun, Sedayu, Ujung Pangka, Panceng dan seterusnya. Yang dimana Matraman lebih dekat dengan Surakarta.
Oh, dengan iya. dengan Surakarta. Kemudian yang ketiga ada kebudayaan pesisir. Pesisir. Pesisir itu bisa kita lihat di beberapa tempat seperti di Lumpur maupun di Manyar. Oke. Yang aktivitas pekerjaan dan lain sebagainya sangat dengan pesisir, sangat dekat. Kemudian 1, 2, 3. Ya. Kemudian yang keempat ya yang hari ini mungkin sama dengan orang-orang lain, ada kebudayaan urban. Pendatang. Industri menyedot orang-orang dari luar Gresik yang kemudian itu memberi pengaruh secara tidak langsung, kecil dan semakin membesar membawa kebudayaan urban. Kemudian yang kelima ada Giri Kedaton. Giri Kedaton. Iya, yang mungkin tidak banyak orang tahu, Giri itu memiliki bahasanya sendiri. Bukan bahasa Jawa seperti kita ya, tapi jadi di Giri. Bahasa asli Giri. Betul. Bisa dicontohkan, Mas? Saya nggak tahu. Nah, Cuman saya nggak ingat. Nggak ingat. Mungkin sampai Tapi ada kayak contoh diksi, aja. Diksi. wedle dia polot. Wedle. Iya, aku nggak tahu itu artinya apa ya. Pengennya nanti suatu saat mempelajari itu. Iya, oke. Kemudian yang berikutnya ada peranakan. Peranakan. Arab dan Cina. Oke, Di Gresik. makanya Ada kampung Arab, kampung pecinan, ada kampung Arab. pecinan. Dan yang terakhir ada budaya kepulauan. Di Bawean. Mengapa ini penting? Karena 7 kebudayaan ini itu berbeda. Makanya kadang-kadang ketika kita ngomong di Gresik kok gak iso jadi siji, ya memang gak akan pernah. Karena secara kebudayaan berbeda. Artinya kalau mau menyatukan Gresik, ya harus menyadari itu menurutku. Bahwa ada keberagaman itu. Kalau di kota lain misalnya, kita ngomong soal musik. Musik daerah kota A. Genrenya A. Banter deh. Karena kebudayaannya mungkin tidak sebanyak Gresik, sehingga cara berpikir, sosial, isu yang diangkat hampir sama. Tapi ketika di Gresik misalnya, Gresik ini harus bikin musik yang religi. Ya maaf, religi yang seperti apa? Religi agama mana? Misalnya kayak gitu. Karena akan berbeda religi sini sama religi sana. Kayak gitu. Misalnya tentang bagaimana perayaan Maulutan yang di sini itu sehari, di Bawean bisa 1 bulan. Gitu. Atau bagaimana di pesisir orang-orang bisa bekerja dengan mencari ikan, di Menganti nggak bisa. Iya, karena daerah selatan. Betul, dan bahasa itu juga mempengaruhi cara berpikir, bisa mempengaruhi dan lain sebagainya. Lah, menurutku kemudian adalah yang perlu kita kaji adalah tentang peta kebudayaan ini, sehingga kita bisa ngomong soal memajukan kebudayaan. Setelah kita tahu sebenarnya kebudayaan kita ini berada di mana. Ambillah contoh, misalkan kita semuanya ngomong kebudayaan Gresik harus maju. Maju kemana? Kalau kita sebut misalnya maju ke angka 10, lah jangan-jangan kita sudah di angka 11. Jangan-jangan. Berarti kan mundur. Lah artinya yang perlu dipastikan kita sekarang sedang berada di mana. Kalau kita tahu bahwa kita ada di angka 10, kita bisa ngomong maju ke angka 11. Kayak gitu. Jadi ini menarik, Mas Evan, tentang peta kebudayaan. Memang Cakmu sendiri sebagai orang yang ngopi ya, tukang ngopi, itu memang sudah kelihatan dari segi kebudayaan secara tadi. Kalau Mas Evan tentang masalah musik atau hiburan, Cakmu sendiri memang asli Gresik. Nah ini sekarang kita sudah bisa memetakan, aku asli Gresik endi, Matraman atau kalau memang Cakmu posisi sekarang adalah orang Gresik Selatan, dan itu sudah sangat berbeda dengan Gresik Utara. Kita ngomong sudah 2 itu aja. Contoh misalkan Gresik Selatan masih banyak, kalau kita karena mungkin lebih dekat dengan ke arah Mojokerto dan segala macam, tentang kebudayaan seperti ludruk, wayang dan sebagainya. Itu kan masih kental daripada Gresik Utara. Nah itu saja sudah, loh ini arek Gresik tapi seneng lah Gresik mana. Itu saja sudah kita kategorikan seperti itu. Keangger Gresik. Makanya kalau saya secara pribadi itu agak keberatan ketika menyebutkan budaya khas Gresik. Hanya disebutkan satu. Karena kalau kita misalnya kita secara umum bahwa kebudayaan di Gresik itu adalah damar kurung. Secara nasional betul, itu khas Gresik. Tetapi kalau kita kaji misalnya,
Gresik sebelah mana ini? Nah, ini. Karena Menganti nggak kenal Nggak, Damar betul. Kurung. Mengenal setelah Damar Kurung ini diperkenalkan. Kalau dulu mungkin nggak kenal terus. Iya. Dan kemudian jika kita misalnya memaksa secara masif Damar Kurung digantungkan di wilayah utara maupun di selatan, kita masih belum menemukan urgensinya bahwa apa sejarahnya nggak ada, putus. Oke. Tapi kalau di pesisir masih ada. Karena dulu di pesisir, di wilayah sini, di kota, dan Kurung ini dirayakan, khususnya yang paling dikenal adalah dijual ketika Padusan. Padusan. Sebelum Ramadan maupun sebelum Idul Fitri. Oke. Yang konon mungkin di tahun-tahun itu orang-orang suka menggantungkan, di beberapa literatur mengatakan bahwa Damar Kurung sebagai penanda itu sekaligus Lailatul Qadar untuk digantungkan kayak gitu. Oke, jadi mungkin kalau kata Mas Irfan tadi, kalau ngeklaim budaya Damar Kurung itu asli khas Gresik. Gresik di mungkin karena dari tadi peta kebudayaan Ya. dari selatan, dari Ya. utara pun beda, apun dari ada Matraman. Ya, Mungkin gini Mas, kalau Oke. mungkin nanti bisa menyatukan apa? Yaitu budaya ngopi. Ha, akhirnya mungkin bisa duduk bersama sambil ngobrol Pak. Ini penyatu kita. Betul. Oh, disebut dulu Ya. Mas. Maksudku bukan berarti di Menganti dan di utara menolak Betul. Damar Kurung sebagai kebudayaan Gresik, bukan. Iya. Tetapi kita harus sadar bahwa ada fakta yang seperti itu. Sehingga ketika misalnya ada upaya untuk melakukan sebuah gerakan yang masif agar sak Gresik iki nyantol Damar Kurung, pendekatannya harus beda. Iya. Kayak gitu. Pendekatan harus beda. Jadi, Nggak bisa yo, nggak Iya. bisa terus melulu ngomong no, iki harus dicantol loh. Soalnya Iya, kayak gini. Nah, orang di Menganti nggak punya pesisir, Iya, iya. nggak punya tradisi yang itu, sehingga ya mengapa harus dicantol loh? Iya, iya. Kan sekarang ada lampu dan lain sebagainya kayak gitu. Iya. Gitu sih. Ya, Kita mungkin nggak sebagai menemukan penanda itunya. aja namanya, karena Betul. itu dinasionalkan. Karena Betul. itu budaya khas Gresik. Ya tadi istilahnya klaim ini kan baru-baru saja. Ya. Nanti kalau mungkin lebih dikaji lebih dalam, tadi kan Gresik mana? Ya. Gitu aja. Mungkin benar orang selatan mungkin ya bukan asing. Jarang orang yang tahu Damar Kurung itu Ya. apa, atau mungkin berapa ya. Karena faktor itu tadi yang saya Betul. katakan peta kebudayaannya pun sudah berbeda. Iya. Tetapi mungkin peta kebudayaan ini bukan untuk sesuatu di luar Gresik ya. Bahwa kita nanti akan repot memperdebatkan, oh nek Gresik aja bukan. Tetapi Iya. peta kebudayaan ini biarkan menjadi fakta untuk kita yang berproses kreatif untuk mempelajari itu. Bukan bermaksud untuk kemudian mengkotak-kotakkan Oke. bahwa Kepangan itu Ah. Gresik Selatan, Ya. itu Utara. Ya. Bukan untuk itu. Betul. Cuman kita harus menyadari mengapa Kepangan kemudian lahir di Selatan. Iya, selatan. Secara historis. Ah. Kenapa tidak muncul di utara? Secara historis dan seterusnya. Itu sebenarnya peta kebudayaan ini kemudian dimaksudkan untuk kita yang hidup di Gresik agar lebih mengenal sakjane kene iki urip di wilayah kultur yang seperti apa, kan kayak gitu. Oke. Kira-kira Nah, begitu. Tadi masih banyak yang menarik kan, maka kalau tadi Cak Mus ngomong. Nah, kalau budaya ngopi Mas, arek Gresik bahkan mungkin ini menurut survei, dalam artian survei Cak Mus sendiri lah sebagai orang tukang ngopi. Warung kopi mungkin terbanyak itu ya di Gresik. Iya, Oh, berarti kan anak Gresik kalau mungkin ngopi ini tadi kan, lah itu menurut, sedangkan yang uniknya Gresik ini kan nggak punya kebun kopi. Betul. Kopinya pasti dari, tapi budaya ngopinya, kecintaannya orang Gresik terhadap kopi, minum kopi itu kan sangat antusias luar Iya, biasa. Lah, iya. kalau pandangan Mas Irfan sendiri, selama bagi Mas Irfan sendiri pandangannya tentang ngopi ataupun kopi ataupun yang sudah dengan generasi ke generasi ataupun yang dengan Mas Irfan kan banyak nih relasi yang beberapa kali ngobrol, itu gimana pandangan Iya. Mas Irfan? kalau aku mungkin budaya ngopi bisa jadi betul. Ya. Tapi kalau aku biasanya mengistilahkan dengan budaya cangkruknya. Cangkruknya. Iya, karena nek guyonan iku jarine ngopi, tapi kok pesene teh kan kayak gitu. Mengapa kemudian cangkruknya? Karena aku merasa ketika di Gresik, di warung di Gresik, berbeda dengan warung di kota lain. Betul. Tidak hanya sekedar jumlah, tetapi kita misalnya subuh ke warung kopi di Gresik, Iya. so ngopi sarungan, iso ae pas mulian subuh. Nggih, nggih. Nanti agak siang jam 7
itu bisa jadi yang ngopi arek-arek sekolahan. Ya. Yang mau berangkat sekolah maupun buruh pabrik. Nanti siang harus berbeda lagi, nanti sore berbeda lagi, malamnya berbeda lagi. Lah budaya cangkruk itu yang menurutku tidak dimiliki mungkin oleh kota lain. Makanya kadang-kadang di kota lain nek ape cangkruk harus larang. Ya kan karena dia harus nongkrong di kafe yang harganya mahal dan seterusnya. Di Gresik ngopi sak gelas bisa cangkruk sampai 5 jam 6 jam tanpa diusir. Di kota lain ada yang diusir. Sampai ngoyot itu. Sampai ngoyot. Dan menurutku itu juga dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya juga industri. Makanya kalau aku memandang warung kopi di Gresik ini semacam wahana atau tempat rekreasi. Makanya kita juga melihat banyak warung yang tumbuh di dekat pabrik. Iya. Kalau rekreasi itu diartikan sebagai sebuah peristiwa untuk refreshing atau mengembalikan daya cipta, ya warung kopi itu adalah salah satu tempat rekreasi di Gresik. Kumurnya ini mengembalikan daya cipta. Betul. Healing kita ini cukup ngopi sebenarnya. Betul. Nah. Loh, kalau di kota lain kan mungkin orang ketika bekerja penat, dia akan mencari rekreasi ke tempat lain. Kalau di Gresik, setelah ngopi, bekerja dan seterusnya, nang di ngopi. Nah, ini. Cuman kan kalau dimaknai sebagai cangkruk, orang kan kemudian konotasinya urip mek ngopi. Nah. Kan kayak gitu. Padahal sebenarnya kan di situ. Iya. Situ. Makanya di Gresik sendiri kan ketika melihat warung A, B, C, D itu punya karakternya sendiri. Warung A kemudian dihuni oleh pelanggan-pelanggan yang dalam tanda kutip dia makelar. Bukan salah ya. Cuman akhirnya orang Gresik nek kepengin dodol mobil, dodol omah, cangkruk nang warung kono. Karena makelar. Ono sing warung kopi yang khusus pegawai bank misalnya. Ono sing arek-arek berkesenian lah. Nang Gresik ku secara tidak langsung itu memiliki karakter sendiri. Teritorialnya sendiri. Iya. Kopi orang ini. Betul. Maklaran. Betul. Ini betul. Kesenian. Dan itu kan juga membuktikan ternyata warung kopi tidak sekedar nama tempat. Tapi di situ ada proses menjembatani. Lah kembali ke Gresik-Nesia, kami spesifikkan di wilayah ruang-ruang kreatif. Karena kami tidak punya kemampuan di wilayah lain. Bukan berarti kami ahli. Betul. Cuman seenggaknya ketika kami beraktivitas di wilayah proses kreatif, misalnya ada anak musik bertemu dengan anak sastra. Kami di tengahnya untuk bagaimana misalnya sebuah puisi dijadikan musik. Atau anak film bertemu dengan anak seni rupa. Lah kami bisa menjembatani bagaimana seni rupa bisa menjadi poster filmnya atau bisa menjadi artistiknya. Lah jembatan-jembatan ini yang kami lakukan. Konsennya biar tidak Betul. di sini gitu ya. Betul. Nah, oke Mas. Dengan jadi, kopi. Ya, monggo diseruput dulu. Ini sangat luar biasa ngobrolnya dari Gresik-Nesia sampai dari Matraman sampai teko Jaran Kepang, Pak. Oke Mas. Oke mungkin kalau kita bedah lebih banyak lagi banyak hal ya, tapi paling nggak insya Allah sudah mewakili lah dari Gresik-Nesia tersendiri. Bahkan tadi nyerempet ke sampai peta kebudayaan menurut Mas Irfan sendiri. Oke. Sebagai sebenarnya beliau ini juga Dewan Kebudayaan Lur. Lah, oke langsung aja Mas. Mungkin untuk terakhir bisa nggak dikasih pesan-pesan Mas Irfannya untuk siapapun lah, terutama arek Gresik sendiri. Itu entah pesan apa, terutama mewakili Gresik-Nesia ataupun gimana untuk kedepannya sih. Sajane awakmu arek Gresik ku ngene lho. Kalau menurut Mas Irfan tuh monggo Mas dikasih apa lah, quote-quote tadi kayak apa atau apa. Monggo Mas gak apa-apa. Bukan apa ya? Ya mungkin gini lah. Biarkan Jakarta, Bandung dan kota-kota besar itu hidup di televisinya kita atau di YouTube-nya kita. Tapi maksudku Gresik ini kalau dikatakan semacam lahan tandus, ya lahan tandus kalau dibandingkan dengan kota lain. Tapi jangan-jangan kita yang belum menemukan tumbuhan apa yang paling cocok ditanam di Gresik. Kalau misalnya diminta untuk berpendapat, ya kita harus mengenal rumah kita sendiri. Ketika kita mampu menemukan bentuk rumah kita, bentuk kota kita, sehingga kita melakukan apapun itu bukan menjadi sebuah beban. Kita bisa kayak bikin film tidak harus tentang isu nasional. Ya kayak misalnya kami bikin film tentang anak-anak kecil yang menggambar bintang.
kita bisa bikin film tentang pantai di Gresik atau pelabuhan di Gresik. Singkatnya, Iya. ya hidup terlalu singkat kalau kita nggak ngapa-ngapain. Nah, haruslah Singkatnya kayak gitu. kelihatan. Iya. Oke, makasih Gitu. Mas Irfan untuk pesan-pesan. Intinya kalau Camus Kerangkung tadi bahasanya seperti ini. Kalau kita mau istilahnya mau berkarya ataupun mau tahu, harus tahu. Makanya kan tahulah dirimu. Awakmu Gresik ndi sih? Nah, itu harus tahu. Kamu mengenal dirimu bakal tahu Gresikmu ke sebelah ndi. Jadi biar tidak ya mau Gresik Lor, Gresik Selatan, kamu urban segala macam. Yang penting tetap kita satu dan akhirnya bisa hidup terlalu singkat, jangan sampai gak berkarya. Wes gitu aja, turut-turut luar biasa ngopi dengan Mas Irfan dengan segudang kesibukannya masih meluangkan waktu ngopi menceritakan hal-hal yang luar biasa dari Gresik Indonesia tadi sampai Gresik lebih luasnya. Ya. Itu aja Lur, salam seruput dari Cak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.